wa yuhsina. Lafaz mardu'ahu bisa juga dibaca murdi'ahu. Haknya seorang anak wajib atas seorang tua, yaitu orang tuanya memberikan nama yang baik. Wa yuhsina mardu'ahu atau murdi'ahu, dan memberikan yang terbaik seorang wanita yang menyusuinya. Maksudnya bagaimana? Andai ibu kandungnya si anak ini tidak memproduksi air susu, maka bisa saja seorang ayah mengupah wanita yang punya air susu banyak untuk menyusui anaknya tersebut. Kalau di Arab seperti itu, dulunya di kita juga dulu seperti itu. Makanya saya punya saudara susun. Perempuan, itu sepupu saya sendiri, anak buah. Dulu disusui ibu saya, tapi tanpa upah, cuma kasih sayang saja, kasihan. Tapi dikasih tahu, makanya tidak boleh menikah, dan saya tidak batal dulu dengan beliau. Namanya Teh Leni Purwasa, yaitu kakak susu saya, artinya anak buah, tapi disusui oleh ibu saya ketika masih bayi. Rasulullah dulu juga punya ibu susu, jadi Sayyidah Thuwaibah al-Aslamiyah, seorang perempuan yang menjadi hamba sahayanya Abu Lahab. Pada saat lahirnya Nabi Muhammad, Thuwaibah ini jingkrak-jingkrak senang. Maka terlihat oleh Abu Lahab, lantas ditanya, Thuwaibah, apa yang kau lakukan ini? Kenapa jingkrak-jingkrak kegirangan itu? Wahai tuanku, seorang anak laki-laki terlahir di keluarga kamu. Maksudnya ponakannya Abu Lahab, yakni Sayyidina Muhammad. Maka ketika melihat pembantunya itu berjingkrak yang gembira, maka Abu Lahab berkata, karena kau telah bergembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki di keluargaku yang akan membuat Allah besar keluargaku, maka aku merdekakan engkau, tapi dengan syarat susuilah anak tersebut. Maka Thuwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab dengan janji atau dengan tebusan berupa Thuwaibah harus menyusui Nabi Muhammad yang masih bayi tersebut. Maka ibu susu pertama Rasulullah adalah Thuwaibah, Sayyidah Thuwaibah al-Aslamiyah, dan beliau merdeka akhirnya. Kemudian berikutnya ibu susu yang lainnya, Halimah. Oleh karenanya memberikan atau mengupah wanita yang bisa menyusui anaknya itu juga diperkenankan, tapi harus memilih wanita yang baik. Karena apa? Karena kalau tidak baik, dia hanya akan mengambil uangnya saja, tapi tidak bertanggung jawab menyusui dengan baik. Atau karakter itu juga akan menurun. Ketika yang menyusuinya adalah wanita yang buruk perangainya, maka bisa jadi dari air susu itu membuat karakter si anak jadi buruk juga. Maka demikian kita mencari pasangan itu, ulah ukur gelisna, ulah ukur benghar, ulah ukur terkenal. Maka kata Rasul, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allah ta'ala illa dhullan. Siapa yang menikahi seorang wanita karena kemuliaannya, kedudukannya, yaitu punya jabatan, jadi ASN lah, ataupun jadi direktur lah, ataupun dia karyawan tetap di sebuah perusahaan bonafit lah, ataupun dia itu sebagai anak sultan kan, ya, Sultan Tanjung Priok, Roni, ataupun Sultan Karawang, gitu kan, Al-Maib. Karena
karena kedudukannya, kemuliaannya. Maka Allah tidak akan menambahkan apapun untuk laki-laki yang menikahinya kecuali kehinaan. Jadi kekeset siap kamu jadi Allah gitu. Kalau memang tujuan nikahnya hanya untuk kemuliaan, kedudukan. Wa man tazawwaja limaliha lam yazidhu Allah ta'ala illa faqran. Dan siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan apapun kecuali kefakiran. Maksudnya kefakiran apa? Ya, mungkin dia punya pasangan orang kaya, tapi dia akan diperlakukan seperti pembantu, tidak akan dihargai, makanya dikasih pun. Nah, maka jangan tujuannya itu. Tapi dalam riwayat yang lain, fasfar bidzati din taribat yadaka. Pilihlah oleh kalian pasangan yang memiliki kualitas agama yang baik, maka kalian akan beruntung. Entah itu kemudian naik derajat jadi orang kaya, entah kemudian naik derajat menjadi orang yang mulia pada strata sosial kemasyarakatan, ataupun menjadi orang yang populer. Maka orang ini ketika dia membawa modal berupa ketakwaan, akan membawa keluarganya naik dalam kemuliaan dan juga ketakwaan, menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bukan yang kufur. Semakin tambah rezeki dan nikmat dari Allah, maka akan semakin banyak taatnya kepada Allah, banyak rasa syukur, banyak berbagi, banyak empati, banyak memperbaiki diri, banyak hati-hati. Karena semakin dia mendapatkan titipan dari Allah, dia sangat akan semakin besar pula tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Setiap perkara itu pasti ada hisabnya.